Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir berada di salah satu Baitullah ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga ibadah kita pada siang hari ini dan juga ibadah-ibadah yang lainnya yang telah kita lakukan semuanya berkenan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bekal untuk menuju akhirat. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya seorang khatib tentu mengingatkan khususon kepada dirinya secara pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama mengetahui berdasarkan Al-Quran dan juga sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa semulia-mulianya seseorang, orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Untuk itu masing-masing kita memiliki potensi yang sama untuk bisa meraih derajat yang tinggi tersebut. Dengan catatan tentu kita berusaha untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah berusaha untuk menjauhi perbuatan zalim. Baik perbuatan zalim yang ada kaitannya dengan hak Allah maupun perbuatan zalim yang berkaitan dengan hak sesama. Perbuatan zalim yang berkenaan dengan hak Allah adalah manakala seseorang tidak mau mengibadahi Allah, atau manakala seseorang mengibadahi Allah namun juga mengibadahi selain Allah. Terkadang berdoa memohon kepada Allah namun juga berdoa juga kepada selain Allah. Dengan kata lain, itu adalah merupakan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Dan ini tentu merupakan kezaliman yang paling besar. Karena kezaliman yang paling besar adalah kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah. Manakala Allah disekutukan, maka sudah barang tentu perbuatan tersebut merupakan kezaliman yang paling besar. Dalam ayat dikatakan Luqman Al-Hakim mengatakan pada anaknya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu berbuat syirik. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Di antara makna kesyirikan itu sebagaimana dalam sebuah hadis adalah engkau mengibadahi selain Allah padahal Allah yang telah menciptakan dirimu. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Syirik adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah pada Dia Allah yang telah menciptakan dirimu. Untuk itu wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi yang namanya perbuatan syirik tersebut. Kemudian kezaliman yang lain adalah kezaliman seseorang kepada sesamanya. Di antara bentuk kezaliman adalah meremehkan martabat orang lain, dan itu berdosa. Dalam sebuah hadis, di hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Yang artinya, wahai hambaku, aku haramkan bagiku kezaliman, dan juga telah aku jadikan itu haram bagi kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim. Dan di antara bentuk perbuatan zalim adalah
perkataan yang kita lontarkan kepada saudara kita, yang mana perkataan itu bila kita rasakan akan membuat hati terluka. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Kalau masing-masing kita mengamalkan hadis ini, maka dijamin tidak ada satu sama yang lain saling berseteru, saling bertengkar, saling mengejek. Karena apa? Sama-sama mengamalkan sabda junjungan kita, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah mengatakan yang maknanya kurang lebih, barang siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia merenung, dipikirkan dulu apakah perkataannya itu mengandung manfaat atau tidak. Seandainya mengandung manfaat, bermaslahat, maka hendaklah ia berkata. Namun apabila perkataannya itu tidak mengandung manfaat, atau justru indikasinya adalah membuat hati orang lain terluka, atau terindikasi perkataan tersebut nanti akan membuat gaduh di kalangan kaum muslimin, maka hendaknya diam dan tidak berbicara. Kalau itu kita hayati, kita amalkan, maka akan adem ayem di antara kaum muslimin. Dan kaum muslimin satu sama yang lain seharusnya saling mencintai, saling menyayangi, saling mendoakan kebaikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mazalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jazadi idastaka minhu udwun tada'a sairul jazadi." Yang artinya, kaum mukminin itu dalam masalah cinta dan kasih sayang mereka bagaikan satu tubuh, bagaikan satu jasad. Apabila salah satu anggota badan merasa sakit, maka seluruh badan merasakannya. Sebagaimana jasad kita, apabila salah satu jari kaki kita sakit, tersandung batu, maka akan dirasakan oleh tubuh kita yang lain. Bisa jadi di saat membengkak, bisa jadi di saat bernanah, tentu kita akan demam, tentu kita akan susah tidur. Demikianlah perumpamaan seorang muslim, seorang yang beriman. Untuk itu, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dan mari kita selalu menjaga perkataan kita. Jangan sampai kita berkata-kata yang membuat saudara kita terluka dengan sebab perkataan kita. Namun demikian, maka tentu kita dituntut untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dikatakan benar tentu kebenaran yang sesuai dengan pedoman hidup kita, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan perbuatan atau perkataan itu salah, tentu manakala kontradiksi dengan pedoman hidup kita tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wa li nisa'il muslimin min kulli dambin wa khati'ah innahu huwal ghafurur rahim.